Pada tahun 2014 kalau kita masih ingat, Prabowo untuk mensukseskan dirinya sebagai capres menggandeng kelompok-kelompok pengasong agama. Politisasi agama sangat kental. Ujungnya apa? Ujungnya Jokowi difitnah anti-Islam, Jokowi PKI. Dan dengan cara itu mereka yakin menang. Tapi alhamdulillah kenyataan berkata lain. Prabowo ternyata kalah. Ada teman saya yang nanya, apa kesimpulan sementara saya soal kondisi politik yang terjadi saat ini? Jawaban saya ya singkat aja. Kondisi sekarang menggambarkan Jokowi telah dikalahkan oleh Prabowo. Majunya Gibran yang juga aneh, buah dari keputusan yang aneh, isu tentang potensi abuse of power. Semua persoalan ini tertuju ke Jokowi dan keluarganya. Jokowi lah yang menjadi sasaran. Jika dulu ada orang beranggapan Jokowi ini mahir memainkan bidak catur politiknya, kondisi hari ini justru sebaliknya. Ternyata Prabowo lah yang kini memainkan bidak caturnya, sedangkan Jokowi ditempatkan hanya sebagai pion yang bergerak ke sana kemari demi kemenangan Prabowo, demi Prabowo duduk sebagai presiden berikutnya. Soal posisinya di PDI Perjuangan, sampai sekarang sikap dan posisi Mas Gibran masih belum jelas. Apakah dia mundur dari partai yang sudah menyediakan karpet merah baginya ketika Pilkada Solo dan mendukung dengan sepenuh hati ayahnya, Pak Jokowi, selama perjalanan panjang 20 tahun lebih karir politiknya? Apakah dia ini sudah benar-benar mundur dan pamitan dengan baik-baik? Atau dia ini memang cuma ya memancing-mancing saja buat dipecat PDI Perjuangan supaya kemudian bisa bersandiwara sebagai korban, supaya bisa playing victim, supaya bisa berteriak keras kalau dia ini sudah dizolimi. Ada sirup rasa jeruk dan durian, ada keripik rasa keju dan ikan, ada republik rasa kerajaan. Saya sedih ketika kemudian Gibran ke sana. Saya salah satu yang mendukung Jokowi habis-habisan dari tahun 2012, dari saat dia pindah dari Solo ke Jakarta. Kalau orang tanya, "Yan, lu sedih nggak?" Sedih. Istri saya menangis. Lu kecewa nggak? Kecewa. Lu kesel nggak? Kesel. Apa kalau misalnya gue ketemu Presiden Jokowi, gue pengen nanya, kenapa sih? Kenapa? Apa salah kita? Apa yang kemudian yang tidak menyenangkan dari yang kita lakukan yang membuat kamu seperti ini? Kira-kira seperti itu. Kalau bisa sambil goncang-goncangan tubuhnya. Ada apa? Gitu kira-kira gitu. Kenapa? Saya butuh jawaban. Saya butuh jawaban. Dulu mau percaya tidak percaya dia pernah menawarkan saya menjadi menteri, saya tidak mau. Berapa kali acara kita dia tanya, "Mas Hadian ada uangnya?" Ada. Saya bisa cari, saya bisa kumpulkan dari teman-teman yang lain. Saya tidak terima apapun. Kenapa? Saya tidak minta apapun. Saya tidak pernah minta tambang sama dia walaupun saya di Komisi 7. Saya tidak minta keistimewaan apapun. Saya tidak mau minta apapun dari Presiden Jokowi agar menjaga dia tetap menjadi presiden dalam bayangan kita seperti dulu, baik, benar, lurus dan sebagainya. Tiba-tiba berapa hari lalu saya seolah-olah diguncang-guncangkan, kenapa begini. Lalu ratusan ribuan orang bertanya pada saya, "Kenapa, Bang?" Dan saya bilang, saya tidak punya jawabannya. Saya tidak punya jawaban yang bisa saya pastikan. Sekarang kita bisa menduga-duga, oh jangan-jangan karena ini, jangan-jangan karena ini segala macam. Tapi jawaban pastinya harus saya dapatkan dari mulutnya Presiden Jokowi sekali. Langsung. Saya menanya sama dia, "Kenapa, Pak Presiden? Apa yang membuat kamu kecewa? Apakah 3 periode? Apakah ada yang lain? Atau mungkin kamu tidak suka sama saya? Atau apa?" Ya ngomong aja. Saya berterima kasih karena saya diberikan kesempatan hidup hari ini, di mana saya bisa kemudian menjadi bagian dari sebuah pertarungan bersejarah melawan menantu Soeharto dan anak Presiden Jokowi bersamaan. Saya itu tidak marah kepada siapa-siapa. Saya marah kepada Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Kenapa?
Karena menurut saya beliau itu tidak menjalankan apa yang disebut fatsun politik. Fatsun politik itu nggak ada tertulis, nggak pernah ada tertulis. Tapi itu ada etika, gitu loh. Dan menurut saya ini ada etika yang dilanggar. Gitu. Pertama adalah tidak konsisten. Pertama bilang akan cawe-cawe, mengaku akan cawe-cawe. Kedua tidak akan cawe-cawe. Tapi kemudian terbukti perjalanan yang saya bukan orang hukum, tapi dengan adanya 16 guru besar komplain kepada hasil putusan MK, dan saya tadi sempat mendengarkan pernyataan mantan MK Pak Hakim Arif Hidayat ya, yang malah mengusulkan MK dibubarkan saja karena dia malu dan lain-lain. Itu kan sudah menunjukkan ada yang salah gitu. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Ini yang menurut saya masyarakat tuh, Pak Presiden harus tahu bahwa masyarakat kita itu cerdas, ya kan? Kalaupun diam tuh bukan tidak mengerti, tapi jangan sampai semua kemarahan yang tersumbat ini bisa meledak. Kekhawatiran saya cuma satu, karena sekali lagi kita mesti jaga tetap persatuan-kesatuan kita, jangan sampai potensi risk ini akan tidak tertahankan. Masa 2 tahun jadi wali kota mau jadi capres? Mungkin 5 tahun ke depan mungkin masih bisa lah. Mungkin besok Gibran jadi gubernur DKI, setelah itu ikut capres, monggo. Itu kenapa saya makin simpatik dengan PDIP setelah melihat PKB berzina dengan Anies. Ini kan PKB ini NU, Anies kan gerbongnya Wahabi. Jadi saya lihat apa? Partai-partai bertopeng Islam ini ternyata apa? Nggak ada gunanya. Kok saya lebih berpihak sekarang ke PDIP? Yang punya apa? Ideologi, punya integritas. Dia nggak berzina dengan partai-partai yang mengancam NKRI. Calon Presiden Pak Prabowo. Tenang saja Pak Prabowo. Tenang saja Pak. Saya sudah ada di sini. Harusnya ditambahi juga, jangan cuma Mas Gibran aja yang ada di situ. Tapi sebut juga ada Anwar Usman Pak Prabowo, paman saya yang ada di MK. Kalau undang-undang aja bisa kita custom, bisa kita modif, apalagi nanti cuma sekedar gugatan hasil Pilpres. Nah, begitu baru pas. Bahwa ini permainan catur Jokowi yang sebenarnya mendukung Ganjar, tapi menjadikan Gibran sebagai korban supaya Prabowo kalah. Bahwa lolosnya Gibran di Mahkamah Konstitusi itu adalah pengorbanan terbesar Jokowi supaya nanti Anies Baswedan nggak menang, dan nantinya semua orang Jokowi yaitu Ganjar dan Prabowo yang akan berhadapan. Jokowi versus Megawati, bahwa Jokowi itu sakit hati karena direndahkan Bu Mega, kemudian melawan dengan keluar dari PDI Perjuangan dan mencalonkan Gibran supaya bisa menghancurkan PDI Perjuangan. Isu pertarungan Jokowi lawan Megawati ini memang disebar untuk menutupi kelemahan Prabowo dan Gibran yang secara kelas itu memang beda jauh sama Ganjar dan Mahfud MD. Kalaupun ya, misalnya Jokowi itu sakit hati sama Bu Mega, masa sih juga harus nabrak-nabrak konstitusi? Ini kan bahaya, hanya karena baper kemudian merusakkan semua tatanan negara. Karena saya sebagai hakim Mahkamah Konstitusi sedang berkabung. Karena di Mahkamah Konstitusi baru saja terjadi prahara. Ada indikasi pertanyaan apakah Indonesia sekarang sedang baik-baik saja atau tidak. Saya mengatakan di berbagai sektor bidang kehidupan Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, di era Soeharto, era rezim Orde Baru atau Orde Lama pun, itu tidak ada kekuatan yang terpusat di tangan-tangan tertentu. Dia mempunyai partai politik, dia mempunyai tangan-tangan di bidang legislatif, dia mempunyai tangan-tangan di bidang eksekutif, sekaligus juga dia mempunyai tangan-tangan di bidang yudikatif. Kenapa saya pakai baju hitam? Karena saya sebagai hakim Mahkamah Konstitusi sedang berkabung. Karena di Mahkamah Konstitusi baru saja terjadi prahara. Ini perlu diketahui, ini perkara belum pernah terjadi dalam sejarah umat manusia. Sekarang ini akal sehat itu sudah dikalahkan oleh akal bulus dan akal pulus. Akal pulus itu untuk uang, kekayaan, akal bulus itu untuk jabatan. Banyak yang kecewa ketika Gibran akhirnya diumumkan sebagai bakal calon wakil presiden untuk mendampingi Prabowo Subianto. Ya, sekarang coba bayangkan saja ya, Presiden Jokowi sendiri pernah mengatakan
bahwa Gibran itu masih belum cukup umur dan pengalaman. Gibran ini masih menjadi wali kota Solo juga baru 2 tahun. Tapi sekarang yang terjadi apa coba? Justru Presiden Jokowi sendiri yang merestui Gibran untuk maju sebagai cawapres Prabowo Subianto. Jadi ya biarkan saja masyarakat yang menilai. Ya harapan saya dengan melihat situasi yang terjadi saat ini ya, maka tidak ada kata lain kecuali fokus dan gaspol untuk memenangkan pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Prabowo ini hanya pernah menjabat di tingkat eksekutif sebagai Menteri Pertahanan. Begitu juga dengan Gibran hanya berpengalaman di tingkat eksekutif sebagai wali kota Solo. Padahal ya negara ini sangat-sangat besar. Untuk itu jangan sampai dijadikan sebagai ajang percobaan. Sungguh ini sangat-sangat berbahaya. Begitu juga kalau dibandingkan dengan Anies dan Caimin. Saya suka nangis loh. Beliau tuh sampai kurus loh. Mikir kenapa? Mikir kita loh. Mikir rakyat loh. Nah, yang pasti kalau buat saya dibandingkan misalnya Pak Gibran jadi maju gitu Mas Gibran gitu ya. Ya saya pilih Ganjar sama Mahfud lah. Ganjar lebih teruji kan. Anda jadi wali kota baru 2 tahun 3 tahun kan belum teruji juga. Ini urus negara loh, mau jadi presiden loh. Kalau Anda belum lengkap, belum pernah di legislatif, belum nasional ya maksudnya DPR. Kalau di DPR kan belum ngerti nih pemerintahan seperti apa. Anda belum pernah di eksekutif yang tingkat provinsi, Anda nggak ngerti jadi presiden nanti. Ini bukan soal belajar coba-coba loh. Ini negara dipertaruhkan untuk 2045. Kita kan mau mencapai 100 tahun ini mau jadi apa? Kalau coba-coba, ini negara sebentar lagi 300 juta penduduk kita. Mana boleh kita kasih orang coba-coba. Saya tidak meremehkan anak muda ya. Anak muda bisa lebih kreatif gitu ya. Tapi bicara tata negara, harus mengerti konstitusi. Anda bukan hanya untuk berani untuk maju. Kalau cuma berani maju, banyak bisa kita pilih orang berani maju. Tapi yang lengkap dengan track record ini kan butuh waktu pembuktian. Pasti pilih Pak Ganjar, Pak Mahfud yang lebih pengalaman. Saya tidak mau anak cucu saya harus nunggu sekian tahun lagi. Pengalaman Jakarta gitu kan, nunggu lagi mundur. Males sudah. Jadi kita nggak usah coba-coba deh. Udah jangan dengerin janji-janji manis orang. Buktikan aja selama ini bagaimana. Anies Baswedan adalah yang terbaik dan banyak baik-baik sebagai calon pemimpin di negeri. Alam semesta memberikan dukungannya kepada kita. Hingga betapa besarnya dan betapa beratnya rintangan itu, insya Allah kita akan mampu melewati itu, saudara semuanya. Kita akan mampu melewati itu, dan insya Allah kita akan membawa kemenangan kepada pasangan kita ini. Pasangan kita, amin. Pasangan kita, amin. Insya Allah. Harus dicek betul, pernah nggak calon pemimpin kita, calon presiden kita ini memecah belah umat. Kalau punya jejak pernah memecah belah umat, jangan dipilih. Kita lihat apakah pemimpin kita, calon pemimpin kita ini ya pernah menggunakan agama sebagai alat untuk memenangkan kepentingannya atau tidak. Kalau agama diperalat untuk merebut kekuasaan, jangan dipilih. Sekali lagi, kalau ada calon pemimpin yang punya rekam jejak memperalat agama untuk kepentingan politiknya, jangan dipilih. Kalau kalian pendukung saya, haram hukumnya membawa isu salah. Haram hukum. Kita sudah lelah dengan isu itu. Kita menjadi bangsa yang terbelah. Dan untuk mengembalikan susah. Umat Kristen di Indonesia memang minoritas, tapi jangan salah. Umat Kristen akan memegang peran menentukan apakah Anies akan menang dalam Pilpres 2024. Kalau secara perlahan semakin banyak orang Kristen yang berpaling ke Anies, yang akan menang nantinya sangat mungkin Anies. Suara pemilih Kristen di Indonesia adalah sekitar 10% lah. Kalau ekstrimnya semua warga Kristen memilih Ganjar, artinya Ganjar akan mendapat tambahan 10% suara dan Ganjar akan menang. Nah, itulah saya katakan kekompakan suara pemilih Kristen akan menentukan. Begitu suara pemilih Kristen terbelah secara timpang,
Anies akan bisa mengalahkan Ganjar. Anies tahu jagoannya itu hanya akan menang kalau bisa memecah suara pemilih Kristen. Sekarang semua bergantung pada umat Kristen. Kekompakan pemilih Kristen akan menentukan apakah pada akhirnya Indonesia akan dipimpin Anies atau Ganjar. Elektabilitasnya Anies merosot ya seiring mulai terkuaknya kontroversi dari kepemimpinan Anies di Jakarta. Gen Z juga tahu kalau Anies adalah sosok yang didukung kelompok intoleran yang membuat Pilgub DKI 2017 menjadi sangat kotor. Politik identitas yang mengarah ke perpecahan seperti yang dikeluarkan pendukungnya Anies, yaitu Kadrun bin Kampret. Kafir lah, laknat lah, PKI lah, ya cuma itu doang kemampuannya. Itulah pendukung Anies. Jangan pernah takut melawan Kadrun yang cuma pengen Indonesia hancur. Siap kawal kasus Ahok, siap penjarakan Ahok. Takbir, takbir, takbir. Siap kawal kasus Ahok. Siap. Siap kawal kasus Ahok. Siap. Betul. Betul. Tangkap, tangkap, tangkap si Ahok. Tangkap si Ahok sekarang juga. Tangkap, tangkap, tangkap si Ahok. Tangkap si Ahok sekarang juga. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Tangkap, tangkap, tangkap si Ahok. Tangkap si Ahok sekarang juga. Tangkap, tangkap. Tangkap si Ahok sekarang juga. Lagi. Penjajahan di depan mata itu di Jakarta. Kita semua pribumi ditindas dan dikalahkan. Kini telah merdeka. Kini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Anies, ibunya Arab, bapaknya Arab, kakeknya Arab. Mas Anies nikah dengan keturunan Arab. Menantu Mas Anies, anak Mas Anies nikahnya dengan Arab lagi. Jadi Mas Anies kalau merepresentasikan Indonesia agak kurang keindonesiaannya. Mungkin 3% Indonesia aja yang bisa direpresentasikan oleh Mas Anies. Mas Anies mengingatkan rakyat bahwa Anies kurang mewakili Indonesia karena dia Arab. Apakah ini rasis? Menurut saya tidak. Menurut saya justru ini nasionalis. Seperti di Pilkada DKI dulu, mereka juga ingatkan warga DKI bahwa Ahok itu Cina. Lihat, Cinanya Ahok selalu dibawa-bawa. Bahkan sampai terang-terangan ajak ganyang bantai Cina. Jadi sah-sah aja kalau Hasan Nasbi bilang Anies itu kurang mewakili Indonesia karena dia Arab. Lah, mereka juga dulu begitu. Kalau Cina dianggap bukan pribumi, sementara Arab dianggap pribumi, itu baru namanya rasis. Rasis biadab itu. Kalau Cina bukan pribumi, Arab juga bukan. Hasan Nasbi cuma mengingatkan, pilih presiden yang pribumi saja. Saya bilang, Nis, ente nggak bisa jadi presiden. Kenapa? Karena presiden adalah orang Indonesia asli, saya bilang. DKI yang kita harapkan, Anies Baswedan yang begitu jelas Islamnya. 4 tahun 8 bulan jadi gubernur. Mana peraturan pergub saja yang melarang migrasi? Mana perda Islam apalagi? Yang akhirnya tidak berani juga menegakkan hukum Islam. Banjir tetap banjir, macet tetap macet, kriminalitas Jakarta. Anda tahu, 2 menit sekali terjadi pencurian. Sekarang orang sedang euforia, dia mau dicapreskan. Bagaimana umat terjebak lagi, bodoh lagi, masuk lagi. Kalau misalnya memang Anies itu mau maju dan dia tekad mau menegakkan hukum Islam dan menyatakan perlawanan, saya penuh. Tapi dia tidak lakukan itu. Tahu nggak, sumur resapan yang ngabisin anggaran beratus miliar itu meresap air agar masuk ke dalam bumi sesuai dengan sunatullah. Tetapi ternyata sumur ini tidak meresap air, malah airnya itu menggenang di sumur-sumur itu. Sumur resapan itu sekarang harus disiapin pompa untuk menguras air di sumur resapan. Kalaupun dia harus makan babi sepanjang jadi presiden, mungkin akan dilakukan. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan pembohong. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan Anies Baswedan. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Kalau kita mau menilai sebuah janji, maka lihat janjinya atau lihat kenyataannya. Dulu janjinya apa ya? Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rock, air malin. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa?
Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah. Bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. Ibon 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Saya mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024. Langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Gus Dur itu buta mata juga buta hati. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia akan katakan dan Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Kalau Anda tanya saya jadi presiden, saya hari ini jadi presiden juga saya tahu apa yang saya mesti kerjakan. Karena saya udah kenyang dari DPRD tingkat 2, dari pengusaha, DPRD tingkat 2, bupati. Bupati itu paling kerja benar, paling ngerti tuh soal daerah seperti apa. Sampai hari ini portofolio saya lengkap sampai ke BUMN. Saya pernah legislatif, pernah eksekutif, tapi nggak usah andai-andai gitu kan. Tapi kalau saya hari ini jadi saya tahu apa yang saya mesti kerjakan. Ya Anda nggak usah khawatir. Kita nggak bisa hindari ada orang memanfaatkan soal SARA untuk kampanye, apalagi untuk menjatuhkan kita yang dikategorikan sebagai minoritas. Tapi bagi saya, ketika kita ada turun ke masyarakat, masyarakat juga bisa membaca, bisa merasakan mana yang tulus, mana yang tidak. Jadi ada guyonan gini dari teman-teman saya, bahwa saya itu bukan cuma double minoritas, tapi triple. Artinya apa? Udah turunan Tionghoa, Kristen, dan katanya terlalu jujur di pemerintahan. Jadi itu gak disukain. Ini triple katanya. Relawan Anies yang mayoritas pengasuh khilafah, seperti kadrun FPI dan HTI, ingin melengsarkan Pak Jokowi. Dengan menggunakan politik identitas, relawan Anies akan menggulingkan Jokowi. Tapi pendukung Anies lupa bahwa 82% penduduk Indonesia suka dengan kinerja Pak Jokowi. Ingat, di belakang Anies ada ormas pengasuh khilafah, seperti FPI, HTI, PA212. Saya yakin sebentar lagi karma Ahok akan mengejar Anies Baswedan. Ada teman saya yang nanya, apa kesimpulan sementara saya soal kondisi politik yang terjadi saat ini? Jawaban saya ya singkat aja. Kondisi sekarang menggambarkan Jokowi telah dikalahkan oleh Prabowo. Waktu itu ada dua tujuan yang ingin dicapai oleh pendukung Jokowi yang bergerak secara ikhlas. Pertama, tujuan kita adalah ingin Jokowi jadi presiden. Otomatis yang kedua, tujuan kita adalah kita nggak ikhlas jika Prabowo yang naik jadi presiden. Alasan pertama kenapa kita ingin Jokowi jadi presiden karena kita melihat sosok ini sebagai orang baik. Orang yang bekerja keras demi kemajuan Indonesia.
Sementara keengganan kita kalau Prabowo yang naik jadi presiden, kita tahu Prabowo adalah tokoh politik tua dengan jejak hitam di sana-sini. Banyak di antara kita yang bergerak tanpa komando, mengeluarkan duit sendiri, mengeluarkan tenaga sendiri, bahkan sibuk di grup-grup WA. Dan kita merasa saat itu sedang berjuang untuk Indonesia yang lebih baik, tanpa berharap kompensasi apa-apa. Prabowo sadar, meski segala energi sudah dikerahkan, ia sulit mengalahkan Jokowi dalam Pilpres dan 2 kali itu terbukti. Pada tahun 2014 kalau kita masih ingat, Prabowo untuk mensukseskan dirinya sebagai capres menggandeng kelompok-kelompok pengasong agama. Kekalahan itu barangkali membuat dia berpikir sebaiknya nanti pada Pilpres 2019 dia harus mengubah cara pendekatan. Jangan lagi menggunakan para pengasong agama untuk menarik simpati, untuk meraih suara. Karena terbukti pada 2014 cara itu tidak efektif. Politisasi agama sangat kental. Ujungnya apa? Ujungnya Jokowi difitnah anti-Islam, Jokowi PKI. Dan dengan cara itu mereka yakin menang. Tapi alhamdulillah kenyataan berkata lain. Prabowo ternyata kalah. Makanya jangan kaget ketika 2019 kita masih harus berhadapan dengan orang-orang yang menjadikan agama sebagai tunggangan politik dalam Pilpres. Kita masih mendengar soal ijtima ulama kedua. Kita masih mendengar toa-toa masjid digunakan menjadi sarana kampanye. Kita masih mendengar fatwa-fatwa agama yang isinya muatannya politik atau mimbar-mimbar masjid yang digunakan untuk kampanye Prabowo. Dan hasilnya apa? Alhamdulillah 2019 Prabowo kalah lagi. Maka sampai pada kesimpulan final. Mempolitisasi agama nyatanya bukan strategi efektif untuk menang di Pilpres di Indonesia. Buktinya itu tadi, Prabowo kalah lagi dalam Pilpres 2019. Nah, inilah klopnya. Ketika Pak Jokowi menawarkan Prabowo masuk kabinet, langsung diterima. Dari sinilah strategi itu mulai dimainkan. Di berbagai forum, dia sekarang sudah terlihat lebih Jokowi dibanding Jokowi sendiri. Jilatan yang lembut dan halus itu akhirnya membuat seorang Jokowi terbuai. Prabowo tahu, duduk di singgasana kekuasaan itu emang nikmat. Dia sangat mengerti ambisi setiap orang yang sudah berkuasa, cenderung gak mau turun tahta. Itu juga mungkin terjadi kepada Jokowi. Maka disusunlah sebuah senario bagaimana dalam Pilpres ke depan seolah-olah Jokowi nggak harus turun tahta. Seolah-olah kekuasaan tidak lepas dari tangannya. Fitnah tentang Jokowi PKI, Jokowi anti-Islam, Jokowi pelangak-pelongo, bahkan fitnah kepada orang tuanya Jokowi, itu seolah-olah dikubur begitu saja. Prabowo dan timnya tidak mau itu diingat-ingat lagi sebagai jejak hitam karena akan mengganggu hubungannya dengan presiden. Caranya dengan apa? Caranya dengan menggosok-gosok Gibran untuk menempati posisi cawapres mendampingi Prabowo dalam pemilu 2024. Toh posisinya cuma sebagai pendamping, tetapi kan bisa duduk di istana juga. Bisa dijaga pas pampres juga, bisa menikmati kemegahan kekuasaan juga. Sementara masalah-masalah hukum yang dianggap menjadi batu hambatan untuk majunya Gibran sebagai cawapres, itu akan diselesaikan secara kekeluargaan dengan cara yang seksama dan dalam tempo yang sangat mepet waktu pendaftaran capres. Kenapa? Agar debatnya tidak berkepanjangan, langsung debat copras-capres. Tawaran cawapres tentu saja menggiurkan bagi Gibran. Kapan lagi ada kesempatan besar seperti ini? Dan dilalah Gibran yang kenyataannya baru 2 tahun duduk sebagai wali kota Solo,
nyatanya juga kepingin. Mungkin sedikit kebelet juga. Jadi klop majunya Gibran yang juga aneh, buah dari keputusan yang aneh, isu tentang potensi abuse of power. Semua persoalan ini tertuju ke Jokowi dan keluarganya. Jokowi lah yang menjadi sasaran. Ini yang sedang terjadi hari ini. Akibatnya apa? Akibatnya kekecewaan publik akhirnya tersorot pada Jokowi dan keluarganya. Masalah keputusan MK yang aneh itu dan sampai sekarang tetap menjadi masalah, sampai harus dibuat majelis kehormatan Mahkamah Konstitusi, seolah-olah mahkamah itu sudah kehilangan kehormatannya. Jika dulu ada orang beranggapan Jokowi ini mahir memainkan bidak catur politiknya, kondisi hari ini justru sebaliknya. Ternyata Prabowo lah yang kini memainkan bidak caturnya, sedangkan Jokowi ditempatkan hanya sebagai pion yang bergerak ke sana kemari demi kemenangan Prabowo, demi Prabowo duduk sebagai presiden berikutnya. Memang 2 kali dikalahkan oleh Jokowi dalam Pilpres itu nggak enak. Tetapi kondisi hari ini membuktikan justru Prabowo sudah berhasil mengalahkan Jokowi. Jika dia terpilih jadi presiden, mungkin Prabowo bisa berseloroh seperti dulu Gus Dur berseloroh. Saya jadi presiden hanya modal dengkul, itu juga dengkulnya Jokowi. Kita khawatir seloroh itu akan menjadi catatan sejarah nanti. Yang paling penting barangkali, mungkin Prabowo sudah banyak belajar dari gaya politiknya orang Solo. Pak Jokowi, kami kangen dirimu yang dulu. Semakin dekat Pilpres, relawan Anies semakin beringas dan Anies semakin galau. Dengan menggunakan politik identitas, relawan Anies akan menggulingkan Jokowi. Relawan Anies yang mayoritas pengusung khilafah seperti kadrun FPI dan HTI ingin melengsarkan Pak Jokowi. Tapi pendukung Anies lupa bahwa 82% penduduk Indonesia suka dengan kinerja Pak Jokowi. Saya pikir kalau terjadi baku hantam, maka ada 82% yang akan menghajar kadrun pengusung khilafah itu. Kalau melihat perkembangan koalisi politik yang paling agresif memperluas basis kerjasama yang sudah konkret adalah koalisi Ganjar. Sejak Ganjar diumumkan oleh PDIP, sudah resmi koalisi Ganjar ini didukung oleh 3 partai, yaitu P3, Hanura, dan juga Perindo. Nasdem pun semakin pusing melihat Anies, karena elektabilitas Anies semakin jatuh, dan banyak kader-kader Nasdem terjerat kasus korupsi, seperti belakangan kasus korupsi BTS. Kasus korupsi 8 triliun yang dilakukan oleh kader terbaik Nasdem yaitu Johnny G. Plate ini sangat menghantam Partai Nasdem, Menteri dari Kementerian Pertanian, di mana ini juga adalah dari Partai Nasdem. Apalagi belakangan ada 120.000 kader dari Partai Nasdem pindah ke Partai Perindo. Semenjak Nasdem mengusung Anies, banyak sekali petaka yang diterima oleh Nasdem. Apakah ini merupakan karma dari Ahok? Silahkan komentar di kolom komentar. Yang jelas saya tidak akan memilih Anies, karena Anies bukan pribumi yang jelas. Dan Anies juga merupakan antitesis daripada Jokowi. Antitesis artinya bertolak belakangan dengan semua kebijakan Jokowi. Anies sudah terang-terangan menyebutkan dia tidak akan melanjutkan kinerja dari Pak Jokowi. Tidak ada infrastruktur yang akan dibangun jika Anies memimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Lagi pula Anies juga didukung oleh khilafah dan pendukung Anies dari ormas seperti FPI dan juga HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies adalah bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaan, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Kita lihat di kasus Ahok. Kita sudah bisa melihat kinerja Anies selama 5 tahun di Jakarta, dan ini merupakan rekam jejak Anies Baswedan. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi, dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumur resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Jadi saya rasa tagline perubahan yang diusung Anies adalah tagline
merubah kata korupsi menjadi kelebihan bayar, supaya semua koruptor tidak dijerat oleh pasal korupsi. Karena mereka semua hanya melakukan kelebihan bayar. Jadi perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Suara minoritas jangan lagi merasa takut untuk memilih pemimpin yang membela hak minoritas. Karena Anies jelas hanya memanfaatkan suara minoritas untuk mendapatkan suara. Ingat, di belakang Anies ada ormas pengasong khilafah, seperti FPI, HTI, PA212. Saya yakin sebentar lagi karma Ahok akan mengejar Anies Baswedan. Begitu saja opini saya hari ini. Tuliskan opini kalian tentang Anies Baswedan di kolom komentar. Dan juga tuliskan pendapat kalian tentang people power oleh relawan Anies untuk melengsarkan Pak Jokowi. Tuliskan pendapat kalian. Jika kalian siap untuk melawan people power yang digaungkan oleh relawan Anies, ayo tuliskan lawan people power di kolom komentar. Pastikan Anda semua like video ini dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini. Tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan